Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fataha li salamati dinina wa dunyana wa ukhrana wa biniyati du'a wal qabul. Al-Fatihah. Alhamdulillah. إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سدد لساني وقال الإمام قطب الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه بأسراره في الدارين آمين. فصل وينبغي أن يكون لك ورد من قراءة العلم النافع وهو الذي يزيد في معرفتك بذات الله وأقواله وصفاته وأفعاله وآلائه وتعرف به ما أمرك به من طاعته ونهاك عنه من معصيته ويورثك زهدا في الدنيا ورغبة في الآخرة ويبشرك بعيوب نفسك وآفات أعمالك wa makaidi aduwik. Para bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara jamaah pengajian di Masjid Jami' yang dirahmati oleh Allah, masih kita pelajari tentang macam-macam ilmu yang manfaat menurut Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad dalam kitab Risalatul Mu'awana ini. Yang terakhir kemarin kita pelajari di antara ilmu-ilmu yang manfaat yang harus diketahui oleh setiap orang Islam yang beriman itu ilmu-ilmu tentang cacat-cacat amalan. Artinya apa saja penyebab-penyebab amal ibadah itu tidak diterima karena ada cacatnya. Pada pengajian yang lalu sudah kami sampaikan. Kemudian yang terakhir disebutkan di sini wa yubashiruka bimakaidi aduwik. Termasuk macam ilmu yang manfaat itu ilmu yang mengenalkan pada kita akan tipu daya setan yang menjadi musuh manusia yang sangat nyata. Betapa banyak di dalam ayat-ayat Al-Quran peringatan-peringatan dari Allah agar kita selalu waspada terhadap musuh yang namanya setan ini. Dan perlu diketahui bahwa setan ini memang tugasnya tidak ada lain kecuali hanya menyesatkan manusia gitu. Jadi tidak ada kesibukan yang lain kecuali hanya berusaha untuk menyesatkan manusia. Setan-setan itu melihat kita sedangkan kita ini tidak melihat setan ya. Dan setan-setan ini jumlahnya sangat banyak sekali ya. Salah satu di antara ayat yang memberikan peringatan kepada kita umat manusia ini supaya waspada dari tipu daya setan ya. Ayatnya sebenarnya panjang ya. Tatkala iblis itu ratunya setan yang hidup di zaman Nabi Adam dulu dan sampai sekarang hidup sampai hari kiamat tidak mati ya. Padahal iblis ini Nabi Adam aja apa istilahnya masih bisa dipengaruhi itu waktu itu, walaupun itu apa untuk contoh ya. Dikatakan iblis ini
alim gitu loh, sangat pinter ya. Tapi karena kesalahannya terus dilaknat oleh Allah. Ya, ketika sombong merasa dirinya lebih baik daripada Nabi Adam, akhirnya dikutuk, dilaknat oleh Allah. Dia yaitu iblis dan seluruh anak cucunya sampai hari kiamat tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah. Ya. Oleh karena iblis ini merasa sudah tidak ada harapan untuk baik, gitu, maka minta dipanjangkan umurnya, dikabulkan oleh Allah. Ya. Dipanjangkan umurnya, tidak mati-mati iblis sampai hari kiamat. Ya. Ketika sudah dituruti minta dipanjangkan umurnya itu, akhirnya iblis bersumpah, qala rabbi bima aghwaytani la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Surat Al-A'raf ayat 16 dan 17. Ini yang intinya itu, tapi ceritanya mulai ayat sebelumnya. Kata iblis, wahai Tuhanku, berhubung kau telah menyesatkan aku, ya, telah mengkutuk aku, pasti benar-benar aku sesatkan manusia dari jalan yang lurus, yaitu jalannya Allah. Bagaimana supaya apa? Sesat dari jalan Allah, jalan Islam. Ya. Kemudian iblis itu mengatakan, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim." Ya. Kemudian kami datangi manusia itu untuk disesatkan dari jalan depan, dari jalan belakang, dari jalan kanan, dari arah kiri. Artinya dari seluruh arah, apapun, dengan cara apapun, yang penting manusia supaya bisa sesat gitu. Makanya iblis ini punya tentara-tentara yang banyak, ya, disebar, ya, oleh iblis itu, ya. Disebar, ada yang dibagai, ya, menggoda orang yang sholat, mulai sejak apa, mau sholat, ya, bagaimana supaya digagalkan tidak jadi sholat, ya. Ketika dia tidak berhasil, bagaimana supaya orang ini walaupun tetap sholat tapi tidak cocok syarat rukunnya, ya. Kalaupun tidak berhasil, tetap dipengaruhi bagaimana supaya tidak ingat pada Allah walaupun sholat, ya. Itu disebutkan dalam salah satu kitab, namanya kitab itu Talbisu Iblis, ya. Dikatakan, idza hadara waktu shalah amara iblis junudah, ya. Apabila datang waktu sholat, itu iblis ini menyebarkan tentara-tentaranya. Ayo kamu sana, kamu dibagi di seluruh dunia ini, kita dibagi, kamu bagian sana. Dan wayatunan nas, mendatangi wayushiluna an sholatim, menyibukkan mereka sampai mereka meninggalkan sholat. Itu tujuan pertama, ya. Maka faji'u syaitan ila man arada sholat, katanya. Setan datang kepada orang yang mau sholat, disibukkan untuk mengakhirkan waktu, ya. Kalau tidak berhasil, tetap dia mau sholat, ya. Fa innahu ya'muru bi alla yutimma ruku'ahu sujudah. Dibisiki, diperintah supaya, ya, tidak sempurna rukuk dan sujudnya, tidak tumak nina. Ini yang oleh setan itu loh, kita harus selalu waspada, ya. Jadi orang itu kadang-kadang disuruh tidak sholat, ya, tidak berhasil, tetap sholat. Nah, itu dipengaruhi, nanti saja diakhirkan waktu, ya. Dan tetap sholat, masih berhasil sholat, ya, dipengaruhi bagaimana supaya tidak cocok syarat rukunnya, ya. Tidak tumak nina rukuknya, sujudnya, bacaan tasbihnya atau doanya. Kalau dipengaruhi demikian, tetap orang ini lolos, ya. Wa illam yastati fa innahu yushiru qalbahu bi aswalid dunya. Kalaupun orang ini tetap sholat, tetap cocok rukun-rukunnya,
iblis atau setan anak cucunya ini tidak putus asa. Bagaimana supaya membisikkan ya, orang ini supaya walaupun sholat zahirnya tapi hatinya ingat dunia. Ini yang umumnya paling sulit bagi kita semua ini demikian ya. Sebelum sholat umumnya kita ini tidak ingat apa-apa, tapi ketika sudah takbir datang semua itu apa yang tadinya dilihat di jalan di rumah apa kelihatan ya. Ini memang ada setan-setan yang disebar oleh iblis yang ditugasi ya, merusak sholatnya orang Islam ini. Terus katanya apa? Fa in lam yaqdir ala syai'in min dzalik, kalau setan ini tidak bisa, orang yang digoda oleh iblis ini tidak bisa, artinya tidak terpengaruh sama sekali, tetap dia bisa khusyuk ya, dalam sholatnya. Nah, sehingga iblis ini tidak berhasil gitu. Kalau tidak berhasil, ditanya satu persatu oleh iblis ini, jadi diancam. Kamu berhasil, kamu berhasil. Kalau setan ini mengatakan saya gagal, orang itu tetap sholat, tetap bisa khusyuk, tetap ikhlas. Akhirnya katanya apa? Iblis ini menyuruh agar setan yang tidak berhasil tadi diikat dan dibuang ke laut. Jadi setiap iblis kalau tidak berhasil goda manusia apa? Dihukum sama iblis ratunya setan ini. Fa in kana yaqdiru ala syai'in min dzalik, katanya. Apabila setan ini mampu ya menggoda orang, tadinya orang mau sholat menjadi disibukkan sampai meninggalkan sholat, atau yang tadinya sholat tepat waktu diundur sampai kehabisan waktu ya. Yang tadinya sholat cocok rukun-rukunnya dipengaruhi sampai tidak cocok rukunnya. Setiap berhasil setan ini ya, dimuliakan oleh iblis itu ya. Wa in kana yaqdiru ala syai'in min dzalik fa innahu yukrimuhu wa yubajjiluh. Dimuliakan dan diagungkan, dikasih apa kehormatan oleh iblis, dikasih hadiah, dikasih apa? Mahkota ya. Sebagaimana dalam riwayat yang lain disebutkan idza asba'a iblis basa junudahu fil ard ya. Apabila pagi-pagi iblis ini ratunya setan menyebarkan tentara-tentaranya di seluruh bumi, di seluruh bumi. Lantas iblis mengatakan, "Waqul man adalla musliman albastuhu at-taj." Ya. Ayo, siapa yang bisa menyesatkan seorang muslim, aku beri mahkota dengan mahkota kemuliaan, katanya iblis demikian ya. Akhirnya menyebar ya, berlomba-lomba setan ini melaksanakan tugasnya iblis. Fa yaqulu lahul qa'il, katanya apa? Setan yang mengatakan lam azal bi fulanin hatta talaqa imra'atah. Ya, jadi ada setan, saya selalu berusaha untuk apa? Ya, untuk menggoda ya, untuk mempengaruhi seorang ya. Dipengaruhi sampai berhasil yang tadinya hubungan dengan suami istri baik menjadi apa? Cerai. Gara-gara apa? Dipengaruhi oleh setan ini. Makanya ada namanya sendiri-sendiri dalam kitab yang lain itu ya. Dalam kitab yang lain itu ada setan yang biasanya merusak hubungan suami istri, itu namanya setan dasim namanya ya. Itu katanya sahibul buyut idza dakhala rajul al-manzil wa lam yusallim wa lam yadhkur ismallahi ta'ala aw qa'a fi ma bainahum al-munazaah. Ini farq ya. Jadi ketika orang itu masuk rumah tidak mengucapkan salam ya. Tidak membaca, tidak berzikir kepada Allah, masuk rumah ya. Maka setan masuk ikut ya. Akhirnya membuat kekacauan dalam rumah itu. Pertama diperlihatkan akan kekurangan istrinya ya. Jadi aib seperti tampak istrinya kurang ini sehingga mestinya mesem pada istrinya tidak mesem apa? Mestinya apa? Ramah tidak ramah. Terus diperlihatkan apa? Kelebihan orang lain. Mungkin orang lain lebih cantik, lebih anu. Itu apa? Setan itu begitu gitu loh.
ketika orang ini tidak baca salam masuk rumah, tidak berzikir kepada Allah, setan ikut masuk dan terus mempengaruhi. Bagaimana supaya yang tadinya orang ini baik, ya, suami istri saling cinta, dirusak, ya. Lifarriqa bainahum, untuk memisahkan antara keduanya. Sampai apa? Nah, padahal tadinya tidak ada apa-apa, tahu-tahu seperti pada istrinya itu jengkel. Mungkin sebaliknya, istri kepada suami juga demikian. Ya. Begitu itu ada kelompok, ya, setan namanya setan dasim yang menyuruh, ya, merusak. Nah, ini makanya orang harus waspada, ya. Setiap masuk rumah harus ingat ada itu setan yang akan masuk rumah ikut, ya. Bahkan ikut menyertai makan, ya. Kalau orang minum tidak baca doa, ikut menyertai minum. Kalau orang mengumpuli istrinya tidak berzikir, ikut, ya. Apa? Mungkin mendahului, ya, mengumpuli istrinya itu daripada suaminya itu, ya. Itu katanya, fa yaqulu lahul qa'il, kata setan ini, saya berusaha untuk merusak orang itu sampai apa? Saya tidak puas kalau orang ini tidak jadi cerai. Berusaha dengan berbagai macamnya, yang tadinya saling mencintai menjadi saling membenci, ya. Terus wa yaqulul akhar, ada setan yang lain mengatakan lam azal bi fulanin hatta aqqa, saya berusaha untuk menggoda si fulan itu, katanya setan ini, sampai yang tadinya orang ini baik sama orang tua menjadi durhaka. Jadi bagaimana dipengaruhi supaya anak ini menjadi durhaka sama orang tua. Sebab ketika anak itu sudah durhaka sama orang tua, ya berhasil. Iblis dan setan itu berhasil sudah. Ibadah apapun yang dilakukan anak ketika durhaka sama orang tua, ketika tidak bakti sama orang tua, sia-sia, tidak ada artinya. Sebab kata Nabi dalam hadis, salatun la yanfa'u ma'hunna amal, ada 3 perkara yang menyebabkan amalan apapun tidak ada gunanya. Di antaranya hukukul walidain, menyakiti kedua orang tua. Nah, setan itu berusaha gitu loh, untuk merusak manusia itu lewat anak-anak ini supaya tidak bakti sama orang tua. Kemudian berkata lagi yang lain, wa yaqulu akhar lam azal bi fulan hatta zana, saya berusaha mengejar si fulan itu sampai berhasil dia berzina. Apakah orang ini sudah punya istri, sudah punya keluarga atau tidak? Ada setan yang itu, ya. Disebutkan setan yang biasanya, ya, menggoda orang sampai orang ini berzina itu setan awar namanya. Jadi ditiup itu apa? Di bagian apa? Kalau orang perempuan bagian pantat, bagian paha itu, ya. Begitu juga orang laki sampai apa? Ya, dibayang-bayangi, ya, keindahan kaum wanita, ya. Sampai berhasil apa? Berzina, ya. Itu ada kelompok setan yang ditugasi seperti itu, ya, setan awar namanya. Kemudian ada lagi yang mengatakan apa? Ketika beberapa sudah mengatakan begitu, kamu tugasmu apa? Saya akan merusak orang sampai berzina. Kamu tugasmu apa? Saya akan merusak orang itu sampai dia tidak bakti sama orang tua. Teruslah kamu, katanya iblis, kamu apa? Ya. Oh. Katanya lam azal bi fulan hatta syaribal khamra, saya berusaha untuk menggoda si fulan itu sampai dia apa? Minum khamr, minuman yang memabukkan, ya. Disebutkan dalam kitab, setan yang berusaha menggoda orang sampai minum minuman keras itu namanya setan hafaf, ya. Ya. Kemudian mengatakan lagi, wa yaqulu akhar lam azal bi fulan hatta qatala, ya. Ada setan yang mengatakan, saya berusaha untuk mengejar si fulan itu sampai dia berhasil membunuh orang, ya.
Ketika orang ini apa? Nah, setiap orang yang berhasil itu dikata, ya kamu apa? Kamu hebat. Ya. Oh, iblis mengatakan, ya kamu hebat. Ya. Ketika dia berhasil membunuh orang, justru apa? Dipuji lebih gitu. Anta ya kamu orang apa? Jadi disebut 2 kali. Kamu orang hebat, kamu orang hebat. Ya. Ini sebagian kitab menyebutkan tentaranya iblis itu ada apa? 5. Ada kitab lain yang menyebutkan ada 9 ya. Ya, bagaimana yang dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Nah, itu diantara apa usaha-usaha iblis dan anak cucunya untuk menyesatkan ya, manusia, anak cucu Nabi Adam ini gitu. Oleh karena itu kita harus di samping tahu ya, jalan-jalan setan ini untuk merusak manusia, kita ini harus punya senjata untuk apa? Bagaimana supaya kita ini benar-benar terjaga dari gangguan setan gitu, mendapatkan penjagaan dari Allah. Sebab kita ini kan tidak melihat setan gitu loh. Sedangkan setan melihat kita. Tanpa mendapatkan penjagaan dan perlindungan dari Allah, kita ini tidak akan mampu gitu. Tidak akan mampu ya. Menurut ayat-ayat Al-Quran ya, banyak sekali ayat Al-Quran. Di antaranya yang disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 99 dan 100. Allah berfirman, Innahu laysa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. Ya. Allah yang menciptakan manusia, yang menciptakan iblis dan anak cucunya itu Allah. Itu Allah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya tidak ada bagi setan itu kekuasaan terhadap orang-orang yang beriman. Jadi selama orang itu benar-benar iman ya, artinya iman yang benar di hatinya ini, ada iman kepada Allah bahwa yang menghidupkan itu Allah, yang apa? Ngasih rizki Allah, yang ngasih keselamatan Allah, yang ngasih manfaat Allah, yang ngasih kebahagiaan Allah, yang menggerakkan semua makhluk ini Allah, yang membisakan apa saja itu Allah. Itu namanya imannya ya. Yang mana di antara ciri-ciri orang mukmin yang benar ini banyak ya. Di antaranya orang itu baru dikatakan iman kalau ridho terhadap apapun yang telah ditentukan oleh Allah. Di antara cirinya orang yang mukmin itu benar-benar menjaga sholat. Di antara cirinya orang mukmin itu senang menuntut ilmu agama. Selama orang itu iman betul ya, di hatinya ada iman, hanya Allah ya. Jadi bukan harta, bukan kedudukan, bukan jabatan, bukan manusia yang memuliakan atau menyelamatkan, yang ngasih manfaat ya, tapi Allah ya. Terus wa ala rabbihim yatawakkalun, dan terhadap Tuhan mereka pasrah ya. Jadi pasrahnya itu hanya kepada Allah, bukan kepada pekerjaan, bukan apa mengandalkan kepintaran otak atau apa ya, titel, jabatan, kedudukan, harta ya. Sama sekali tidak itu ya. Tapi Allah yang diandalkan, itu orang mukmin. Selama orang itu punya keimanan yang demikian, yang disertai dengan tawakal kepada Allah, artinya orang tawakal itu apa? Tidak ada bedanya, ada di mana saja ya. Apakah di tempat sendirian ataukah di hadapan orang banyak, dia tetap ya, yakin yang menyelamatkan saya adalah Allah, bukan manusia, bukan kekuatan saya, bukan usaha saya, tapi Allah ya. Sehingga tidak ada bedanya antara sendirian maupun di hadapan orang banyak ya.
Tidak ada bedanya antara dia ini apa? Pegang uang banyak atau tidak pegang uang sama sekali. Itu baru dikatakan orang tawakal. Selama orang ini iman dan tawakal, kata Allah ini, setan tidak bisa menguasai. Kemudian disebutkan innama sultanu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. Kekuasaan setan itu hanyalah akan mengenai orang-orang yang menjadikannya sebagai kekasih. Artinya orang-orang yang selalu nuruti ajakan setan, yang selalu maksiat, ya, selalu nuruti nafsu, ini yang akan dikuasai oleh setan. Ya. Walladzina hum bihi musyrikun, dan orang-orang yang menyekutukan Allah. Orang-orang yang di hatinya seolah-olah ada yang menyelamatkan selain Allah, ada yang memberi selain Allah, ada yang memuliakan selain Allah, ada yang membahagiakan selain Allah. Itu namanya musyrik. Ya. Ketika orang itu ada keyakinan ada selain Allah yang bisa ini, maka orang ini akan dikuasai oleh setan. Ya. Dalam ayat lain, ya, surat Al-Hijr ayat 39 dan 40, ya, juga diceritakan ketika setan diusir oleh Allah, terus minta dipanjangkan umur, terus bersumpah akan menyesatkan manusia ini. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Setan mengatakan, wahai Tuhanku, berhubung kau telah menyesatkan aku, menyalahkan aku hiasi manusia di muka bumi ini. Jadi maksiat-maksiat dihiasi, sehingga mestinya menurut pandangan Allah perbuatan maksiat itu sangat jijik, ya, sangat dibenci oleh Allah. Tapi saking pinternya iblis dan anak cucunya ini dihiasi, sehingga orang itu tertarik dengan maksiat-maksiat. Itu, ya, setan diberi kekuasaan demikian oleh Allah. Wala ughwiyannahum ajma'in, dan pasti aku sesatkan manusia semuanya, katanya iblis. Terus iblis itu mengatakan begini, illa ibadaka minhumul mukhlasin, ya, kecuali hamba-hamba engkau yang diikhlaskan hatinya, artinya dimurnikan hatinya hanya untuk Allah, gitu. Artinya di hatinya hanya ada yang menyelamatkan saya, hanya Allah, yang memberi saya Allah, yang memuliakan saya Allah, yang membahagiakan saya Allah. Sehingga orang yang demikian ini melakukan apa saja sama sekali tidak kecampuran niatan-niatan karena manusia atau karena kepingin kedudukan, kepingin kehormatan, atau kepingin dunia, dengan melakukan apa saja hanya karena Allah. Itu orang yang ikhlas atau dimurnikan oleh Allah hatinya, bersih. Jadi menurut ayat ini, selama orang itu ikhlas, artinya benar-benar memurnikan Allah, dari dia melakukan apa saja sama sekali hanya Allah yang dituju, gitu, ya. Bahkan orang itu merasa dia bisa apa saja, Allah yang membisakan saya, punya apa saja Allah yang memberi, gitu, ya. Ada apa saja dia ingat ini yang menghendaki Allah. Begitu, itu yang dinamakan al-mukhlasin, gitu lah. Selama orang ini jadi kelompok al-mukhlasin, ya, setan tidak mampu, gitu lah, mendekat, ya. Itu illa ibadaka minhumul mukhlasin. Bahkan sampai ada 7 ayat yang menyebutkan illa ibadaka minhumul mukhlasin, illa ibadaka minhumul mukhlasin, illa ibad. Artinya selama orang itu ikhlas, ya, dalam ibadahnya, setan tidak akan mampu, gitu, ya. Juga ada ayat lain, qala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Sama, ya. Jadi surat Shad ayat 82 dan 83 juga berbunyi demikian, ya. Nah, tapi kalau orang itu hatinya ada selain Allah, seperti pekerjaan saya ini yang buat saya ini cukup, ya.
Pangkat saya ini yang buat saya ini mulia, ya. Kepintaran saya ini yang buat saya ini terkenal. Saya ini yang mulia. Selama itu namanya syirik gitu loh. Ini jadi kawannya setan gitu. Setan gampang, ya, dibuat bal-balan sama setan. Tapi kalau orang itu hatinya hanya ada Allah, yang menyelamatkan saya Allah, yang mencukupi saya Allah, yang ngasih manfaat saya Allah, yang menjodohkan saya Allah, yang ngasih apa saja Allah, ya. Yang ngasih ketentraman Allah, sehingga ya, melakukan apa saja sama sekali tidak karena selain Allah, ya. Orang yang demikian ini dikatakan al-mukhlisin atau al-mukhlasin. Setan tidak mampu. Itu pengakuan setan sendiri gitu loh. Wahai Tuhanku, berhubung kau menyesatkan aku, pasti aku hiasi manusia di muka bumi, dan pasti aku sesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hamba engkau yang ikhlas, ya. Jadi maksudnya kita bisa melakukan apa saja tidak diakui gitu loh. Itu namanya ikhlas, itu begitu. Ini saya dibisahkan oleh Allah. Saya ngaji di sini, saya Allah yang membisahkan saya, ya. Sehingga tidak ada niatan karena orang, karena apa, ya, tidak ada, ya. Maka di dalam sebuah hadis Nabi pernah bersabda, dalam hadis qudsi Allah berfirman, la ilaha illallah hisni, ya. Faman dakhala hisni amina min adabi. La ilaha illallah itu adalah bentengku, kata Allah. Jadi kalau orang itu masuk ke la ilallah, artinya tidak ada yang berkuasa selain Allah, tidak ada yang menyelamatkan selain Allah, tidak ada yang memuliakan selain Allah, tidak ada yang mencukupi selain Allah. Itu namanya la ilallah. Artinya itu, ya. Maka orang ini berada dalam benteng Allah. Kalau sudah orang ini berada di benteng Allah, tidak bisa setan dekat, tidak bisa, ya. Itulah yang dimaksud dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 24-25 kalau tidak salah, itu apa? Allah menggambarkan, ya, alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabit wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amthana lin-nasi la'allahum yatadhakkarun, ya. Kata Allah, tidakkah engkau melihat bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah itu kalimat la ilaha illallah, itu loh, hanya Allah. Itu kata Allah kalau sudah masuk di hati, ya, seseorang, kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang bagus, kata Allah. Pohon yang bagus itu Allah menyebutkan cirinya ada 3, ya. Asluha sabit, akarnya menghunjam ke dalam tanah yang dalam, sehingga pohon itu kalau akarnya dalam tidak gampang roboh, ya, dan tidak gampang mati, walaupun tidak disirami tetap tahan karena akar itu menyimpan air, ya. Begitu juga orang itu ketika sudah iman la ilaha illallah itu kuat di hatinya, hanya Allah, ya. Orang itu dipengaruhi siapa menghadapi tantangan apapun, ya, dalam kehidupan tetap tegak. Karena dia sadar yang menyelamatkan saya Allah, yang menghendaki saya mendapatkan ini semua Allah, dan pasti ada hikmahnya. Tetap, ya, kokoh, ya. Terus wa far'uha fis sama, kata Allah, ketika orang itu sudah punya iman yang tulus tadi itu loh, hatinya hanya Allah, itu ikhlas tadi itu, hanya Allah, ya. Jadi bukan pekerjaan, bukan usahanya, bukan pangkatnya, bukan jabatannya, bukan, tapi Allah. Ketika orang itu punya keyakinan demikian, ya, kalimat thayyibah masuk di hati, wa far'uha fis sama, ya, batangnya menjulang ke langit. Maksudnya apa? Melakukan amal apapun sekecil apapun langsung diterima oleh Allah, ya. Tidak ada penghalang, ya. Kemudian yang ketiga, tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha. Ketika orang ini amalnya sudah diterima karena ikhlas tadi itu, hanya Allah, ya, maka pasti akan memberikan buah. Apa itu buahnya? Akhlak yang mulia, ya. Tidak melihat kecuali pasti melihat itu menyenangkan pada orang, ya. Tidak berbicara kecuali ucapannya itu manfaat pada orang. Tidak berjalan kecuali ke tempat yang bermanfaat. Itu namanya apa? Berbuah, gitu. Berbuah akhlak yang mulia berkat iman yang tulus tadi itu, ya.
Diceritakan ada seseorang yang mau memotong satu pohon yang besar gitu. Pohon itu dibuat sembahan, menjadi tempat musyrik. Ya. Terus ada orang yang tadinya punya niatan yang baik. Wah, ini gara-gara ini manusia banyak yang syirik ini. Saya potong pohon ini. Akhirnya berangkat dengan niat yang ikhlas. Ya, karena Allah ingin motong itu. Akhirnya setan tidak terima itu. Setiap ada orang yang mau berbuat baik itu berusaha. Ya. Dan setan itu sangat pinter gitu. Sangat pinter. Disebutkan dalam kitab itu, inna syaitana yafta'u tis'an wa tis'ina baban minal khair yuridu an yuqi'au fisyar. Ya. Setan itu membuka pada manusia ini 99 pintu kebaikan. Artinya seolah-olah baik. Oh, kamu begini aja, kamu begini, supaya begini. Dinasehati oleh setan. Seolah-olah baik, padahal untuk menjerumuskan. Ya. Kadang-kadang orang, jangan tobat sekarang, kamu tobat sekarang percuma, mempermainkan Allah nanti. Sekarang tobat, besok maksiat lagi. Jangan, nanti aja kalau sudah tua. Ini seolah-olah baik. Ya. Padahal untuk ditipu supaya orang ini terus menunda-nunda sampai kedahuluan mati. Ya. Sebelum tobat mati dulu. Itu yang dikejar oleh setan. Seolah-olah baik. Kadang-kadang orang sudah mau haji, dipengaruhi oleh setan. Jangan haji sekarang, kamu sekarang kan masih muda. Nanti habis haji terus masih tidak bisa baik, percuma, nanti aja. Ya. Kadang-kadang orang mau ngaji, oh jangan ngaji. Nah, kalau kamu nanti ngaji tidak diamalkan berat loh. Siksaannya orang yang ngerti lebih berat daripada orang bodoh. Mendingan kamu bodoh aja. Itu setan selalu membisiki begitu seolah-olah baik, padahal untuk dijerumuskan. Termasuk ini, ya. Ada orang mau memotong pohon yang dibuat sesembahan, ya. Berangkat, akhirnya dipengaruhi oleh iblis. Ngopo sih kayak macam-macam. Awam masih wong kabeh, semua orang sesat tidak bahaya sama kamu, ya. Kalau kamu dapat hidayah, kenapa? Apa? Ya, istilahnya. Kenapa kamu repot-repot memotong kayu, nanti kamu kena bahaya ini? Sudah, kamu pulang aja, biar ya, mereka sesat kan memang sudah Allah yang menentukan sesat. Ya. Sudah, kamu pulang, nanti di rumahmu pasti ada uang itu 2 dirham, 2 dinar apa gitu. Nah, kalau kamu tidak percaya coba lihatan. Ya. Pokoknya asalkan kamu mengurungkan niat ini, kamu diganti yang lebih baik oleh Allah. Nah, di rumahmu di bukaan saja, di bawah saja tamu ada uang 2 dinar, katanya iblis gitu. Ya. Akhirnya betul gitu loh, dirayu, dibujuk dengan uang ini. Kembali tidak jadi gitu. Ketika pulang dibuka di bawah saja tadi ada uang 2 dinar. Akhirnya apa? Ya, dikira itu setiap hari, ya demikian. Ya. Akhirnya besok dibuka saja tidak ada uang. Akhirnya jengkel. Wah, enggak, saya harus berangkat, saya potong. Ya. Tapi berangkat yang kedua ini bukan karena ini ya, bukan karena Allah, tapi karena melihat uang enggak ada gitu. Melihat ya, katanya tadi akan dikasih setiap pagi uang 2 dinar. Ketika dilihat hari yang kedua enggak ada, terus berangkat karena jengkel enggak dapat ini. Enggak. Ya. Akhirnya ketika berangkat, ketika mau motong pohon itu dicekik oleh setan tadi itu. Ketika kenapa kamu? Iya, kalau kemarin saya tidak bisa, saya mau berusaha ya, memukul kamu, menyesatkan kamu, tidak bisa karena kamu niat karena Allah. Ya, tapi ketika kamu sekarang berangkat bukan karena Allah, karena jengkel, ya, tidak dapat uang tadi itu, ya, bukan karena Allah, maka kamu bisa gampang dikuasai. Jadi sehingga dicekik dan mati orang ini. Ya. Ini bukti bahwa selama orang itu
langkahnya itu ikhlas, ya, tidak ada tujuan selain karena Allah, merasa bahwa yang membisahkan itu Allah, ya, orang ini tidak akan bisa, ya, dipengaruhi oleh setan, ya. Itu kunci pokok, ya, supaya orang itu bisa selamat, karena manusia tidak bisa melihat setan, setan melihat kita, gitu. Sedangkan kita ini kadang-kadang kesibukan kita banyak, sedangkan setan tidak ada kesibukan kecuali menyesatkan manusia. Tanpa ada penjagaan dari Allah, tidak bisa, gitu. Nah, kunci yang paling pokok supaya kita selalu dijaga oleh Allah kapanpun, gitu loh, Pak, adalah ketika di hati kita ini hanya ada tauhid, benar-benar mengisahkan Allah, gitu, ya. Jadi itu, ada apa saja kita sadar bahwa yang menghendaki itu Allah. Kita dapat apa saja kita sadar yang memberi itu Allah. Kita melakukan apa saja kita harus sadar yang membisahkan kita itu Allah. Itu namanya apa? Tauhid, ya, mengisahkan Allah. Selama orang itu merasa demikian, ya, merasa apa? Dilihat oleh Allah, merasa digerakkan oleh Allah, merasa apa? Dipantau oleh Allah. Orang ini apa? Tidak akan mampu didekati oleh setannya. Kemudian lagi, ya, supaya kita ini apa? Mendapatkan perlindungan dari setan, kita ini disuruh, ya, menjauhi dari kebiasaan kenyang. Karena pernah Nabi Yahya itu ketemu iblis, ya. Ketika ditanya, ya, apa, membawa bawaan gitu, loh, apa itu iblis? Untuk apa itu? Ya, ini untuk jaring manusia, ya. Apa saya bisa kena jaring itu? Iya, kalau sampean kenyang, ya, akan kena jaringan ini, jaringan iblis, ya. Ya, akhirnya Pak, nah, dia bersumpah, demi Allah, saya tidak akan, ya, Pak, makan kenyang sejak sekarang, ya. Terus iblis itu tadinya tidak sadar, waduh, saya apa? Terlanjur tadi ngomong apa? Yang menjatuhkan diri saya sendiri, gitu, ya. Jadi selama orang itu menjaga tidak sampai kenyang, tidak akan bisa. Dan ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Asy-syaitanu yajri min ibni Adama majrad dam." Ya. Setan itu berjalan pada manusia ini melalui saluran darah. Masuk setan ini. Masuk. Jadi di hati ini ada semacam kerajaan gitu. Jadi ada malaikat, ada apa? Setan itu apa? Saling merebut gitu loh. Ya. Nah ini kata Allah, kata Nabi, setan itu akan berjalan masuk ke tubuh manusia melalui saluran darah. Fadhayyikuha bilju, kata Nabi ini. Maka persempit jalan setan itu dengan lapar. Ya. Jadi selama orang itu senang lapar, tidak mampu setan apa menggoda, ya. Makanya Nabi itu, ya, menganjurkan supaya orang senang puasa sunnah. Selama orang itu puasa, ya, akan aman, gitu. Makanya ada apa? As-shaumu junnatun. Puasa itu tameng, benteng. Ya, min syarri aduwai, dari kejahatan kedua musuhnya, yaitu asyaitan wan nafas. Kalau orang itu puasa aman itu, ya. Sejelek apapun orang, serusak apapun atau semursal apapun, kalau orang itu mau puasa pasti akan apa? Bisa baik. Sebab kata Nabi, as-shaumu junnatun, ya. Puasa itu tameng, ya, benteng dari bahaya setan dan nafsu. Kemudian lagi pernah Nabiullah Musa alaihissalam itu ketemu iblis, juga demikian, ya. Ketika omong-omongan, terus terakhir Nabi Musa sempat tanya kepada iblis, wahai iblis, apa kira-kira perbuatan yang dilakukan oleh manusia atau sikap manusia yang menyebabkan kamu akan gampang menguasainya? Ya. Iblis mengatakan 3, ya. Nabi Musa 3, ya. Yaitu apa? Idza staktsara amalah, ya.
apabila orang itu merasa sudah banyak amalnya, oh, saya sudah ahli ini, itu katanya apa? Setan gampang menguasai. Selama orang itu merasa sudah banyak amal, sudah banyak kebaikannya. Nah, makanya ini biasanya yang dibisiki oleh setan. Wow, kamu sudah baik, kamu ini paling baiknya orang, kamu sudah sergap. Ya, dipuji-puji supaya orang merasa sudah banyak. Itu kata iblis akan gampang dikuasai. Terus yang kedua, wanasya dzamba, ya. Dan lupa akan dosa-dosanya. Padahal banyak dosa tapi dia ya tidak merasa punya dosa. Nah, ini akan mudah dikuasai. Terus idza a'jabathu nafsu. Sebenarnya ini yang pertama ya. Idza a'jabathu nafsu, apabila dia dibanggakan oleh dirinya, artinya merasa ujub, ya, membanggakan diri seolah-olah dirinya sudah baik, ya. Wastaktsara amala, dan merasa sudah banyak amalnya, wa nasiya dzamba, dan ya, melupakan akan dosa-dosanya, ya. Itu diantara usaha dan upaya supaya kita ini dapat penjagaan dari setan demikian. Kemudian bahkan iblis itu terus ngasih saran, ya, wahai Musa, saya sarankan ya, jangan sekali-kali engkau bersendiri dengan seorang perempuan. Itu pesannya iblis, ya. Sebab tidak ada orang yang berdua-duaan, laki perempuan yang bukan mahramnya, pasti saya yang ketiga, ya, tidak akan selamat orang itu. Ketika orang itu apa? Sudah berani berdua-duaan, laki perempuan, ya, di tempat yang sunyi, tidak ada orang, siapapun itu orangnya, tidak peduli dia apa, orang alim, orang ahli ibadah, orang pangkat, itu setan yang ketiga, ya. Ini ya, makanya apa yang telah disebutkan oleh iblis dalam merusak manusia ini, ya, harus diwaspadai oleh manusia, ya. Barangkali itu, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat, yang akan menjadikan kita ini selalu dilindungi dan dijaga oleh Allah dari segala yang membahayakan kita, diberi keselamatan dari musuh-musuh kita, ya, sehingga kita tetap mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة وصلى الله عليه وسلم. الحمد لله. آمين. الفاتحة.